Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Fungsi Manajemen tentang Perencanaan yang disusun oleh Rafaiza Tarmasyal, Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ender Sarwasi Yuni Lestari dari Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Marianika Lestari dari Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Laila Ayu Fajriana, Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Yusuf Surya Saputra, Prodi S1 Manajemen. Hai, perkenalkan, nama saya Uni Masrohati Uliyah dari S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Astuti, Prodi S1 Akuntansi. Sekian perkenalan dari kami, terima kasih. Berikut materi yang akan kami presentasikan. Pengertian perencanaan. Perencanaan secara umum. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Secara garis besar, diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya, yang dimaksud perencanaan yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi, perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, serta program-program yang dilakukan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan itu dapat tercapai. Pengertian menurut para ahli. Pertama, Gard and John. Perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. M. Farlan. Perencanaan adalah suatu fungsi di mana pimpinan kemungkinan menggunakan sebagian pengaruhnya untuk mengubah daripada wewenangnya. Yang ketiga, Abdul Rahman. Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan perkiraan yang mendekat estimate sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian. Yang keempat, Siagian 1994. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. Yang kelima, Terry 1975. Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Yang keenam, menurut Kusmiati 1995. Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya. Yang ketujuh, Soekartawi 2000. Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia. Di kesimpulan pengertian perencanaan adalah proses dasar yang berisi strategi-strategi dan pengembangan rencana aktivitas kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang selanjutnya ada ruang lingkup perencanaan. Menurut Usman 2014, ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh dimensi waktu, spasial, dan tingkatan teknis perencanaan. Dan ketiga dimensi ini saling berinteraksi satu sama lain. Ada beberapa perencanaan dari dimensi waktu. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Memiliki jangka waktu 4 tahun lebih sampai 8 tahun ke atas untuk lingkungan Kemendikbud. Perencanaan ini belum ditampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kuantitatif, tetapi lebih kepada proyeksi atau perspektif atas keadaan ideal yang diinginkan. Yang kedua, ada perencanaan jangka menengah. Memiliki jangka waktu 1 tahun lebih sampai dengan 4 tahun untuk lingkungan Kemendikbud. Di Indonesia umumnya 5 tahun.
Perencanaan ini bersifat umum, tetapi sudah ditampilkan sasaran-sasaran yang diproyeksikan secara kuantitatif seperti PRO-PD. Yang selanjutnya ada perencanaan jangka pendek, memiliki minimal 1 tahun untuk Kemdikbud. Perencanaan jangka pendek tahunan disebut juga perencanaan operasional tahunan. Yang selanjutnya ada perencanaan dari dimensi spasial. Adalah perencanaan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang dan batasan wilayah. Perencanaan ini mencakup perencanaan nasional, regional, dan tata ruang. Yang pertama, perencanaan nasional adalah suatu proses penyusunan perencanaan berskala nasional sebagai konsensus dan komitmen seluruh rakyat Indonesia yang terarah, terpadu, dan menyeluruh untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan memperhatikan perkembangan internasional. Contohnya seperti Propenas dan Perencanaan Pendidikan Indonesia. Yang kedua ada perencanaan regional. Adalah pilihan antar sektor dan hubungan antar sektor dalam suatu wilayah atau daerah. Misalnya Propeda dan Perencanaan Pendidikan di provinsi atau kabupaten atau kota. Yang ketiga ada perencanaan tata ruang. Adalah perencanaan yang mengupayakan pemanfaatan fungsi kawasan tertentu, mengembangkannya secara seimbang, baik secara ekologis, geografis, maupun demografis. Misal, perencanaan tata kota, perencanaan permukiman, perencanaan kawasan, perencanaan daerah transmigrasi. Yang selanjutnya ada perencanaan dari dimensi tingkatan teknis perencanaan. Ada perencanaan makro. Adalah perencanaan tentang ekonomi dan non-ekonomi secara internal dan eksternal. Yang kedua ada perencanaan mikro. Ialah perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi otonomi daerah di bidang pendidikan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan mikro secara teknis antara lain ada kebijakan atau ketentuan atau standar, ada geografis, demografi, dan infrastruktur. Secara non-teknis ada aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya masyarakat. Ada politis dan keamanan. Yang ketiga ada perencanaan sektoral. Adalah kumpulan program dan kegiatan pendidikan yang mempunyai persamaan ciri dan tujuan. Perencanaan ini memproyeksikan sasaran pembangunan sektor pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditentukan. 4. Ada perencanaan kawasan. Adalah perencanaan yang memperhatikan keadaan lingkungan kawasan tertentu sebagai pusat kegiatan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif. Contohnya perencanaan pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Kelima ada perencanaan proyek. Adalah perencanaan operasional yang menyangkut operasionalisasi kebijakan dan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran sektor dan tujuan pembangunan. Contohnya, perencanaan proyek unit sekolah baru SMK. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan menurut Engkoswara dan Komariah. Yang pertama, perencanaan mikro, yaitu perencanaan pada level operasional, ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kemampuan dan kinerja individu atau kelompok. Yang kedua, perencanaan meso, yaitu perencanaan level organisasi operasional dan menengah, ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kinerja organisasi atau satuan pendidikan. Yang ketiga, perencanaan makro, yaitu perencanaan pada level top organisasi yang menjadi rujukan perencanaan meso dan mikro. Perencanaan ini ditujukan secara khusus untuk memperbaiki organisasi secara luas, seperti perencanaan strategi Departemen Pendidikan Nasional, provinsi, dan kota atau kabupaten. Berikutnya, ada 3 prinsip-prinsip perencanaan. Pertama, prinsip membantu tercapainya tujuan. Principle of contribution to objective. Setiap perencanaan dan segala keperluannya harus ditujukan untuk dapat mencapai sebuah tujuan. Kedua,
Prinsip mengutamakan perencanaan. Principle of primacy of planning. Perencanaan merupakan keperluan utama daripada manajer. Fungsi lainnya oleh organisasi, directing, dan kontrol. Seorang manajer tidak akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya tanpa mengetahui tujuan dan pedoman dalam melaksanakan kebijakan. Yang ketiga, prinsip pemerataan perencanaan. Principle of efficiency of planning. Walaupun fungsi manajemen itu sama pentingnya, baik dalam ketentuan maupun pelaksanaannya, tetapi harus diingat bahwa pentingnya prinsip pemerataan perencanaan memegang peran penting. Mengingat manajer dalam tingkat tinggi banyak mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atas berhasilnya rencana tersebut. Tidak pernah ada seorang manajer yang dapat mengerjakan perencanaan. Jenis-jenis perencanaan ada 5. 1 visi, 2 misi, 3 tujuan, 4 prosedur, dan 5 kebijaksanaan. Visi menggambarkan kondisi masa depan yang diwujudkan melalui pelaksanaan sejumlah misi. Visi juga disebut sebagai daya pandang jauh ke depan, mendalam, dan luas yang merupakan daya pikir abstrak serta memiliki kekuatan yang amat dahsyat, dapat merobos segala batas-batas fisik, ruang, dan waktu. Oleh karena itu, visi digunakan sebagai kunci energi manusia. 2. Misi. Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Tujuan atau objektif. Tujuan diinginkan harus dirumuskan dengan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami dan ditafsirkan dengan mudah oleh orang lain. Tujuan yang diinginkan itu harus wajar, rasional, ideal, dan cukup menentang untuk diperjuangkan dan dapat dicapai oleh orang banyak. 4. Prosedur. Prosedur merupakan jenis rencana, karena prosedur menunjukkan pemilihan cara bertindak dan berhubungan dengan aktivitas masa depan. 5. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah suatu jenis rencana yang memberikan bimbingan berpikir dan arah dalam pengambilan keputusan. Asas-asas perencanaan. Asas perencanaan yang umum dilaksanakan pada perusahaan atau organisasi meliputi 1. Principle of contribution to objective. Dijelaskan bahwa setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditujukan kepada pencapaian tujuan. 2. Principle of efficiency of planning. Dijelaskan bahwa suatu perencanaan efisien jika perencanaan itu dalam pelaksanaan dapat mencapai tujuan dan biaya yang sekecil-kecilnya. 3. Principle of primary of planning. Dijelaskan bahwa perencanaan adalah keperluan utama para pemimpin dan fungsi-fungsi lainnya, organizing, staffing, directing, controlling, evaluating, dan reporting. Seorang pemimpin tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya tanpa mengetahui tujuan dan pedoman dalam melaksanakan kebijakan. 4. Principle of pervasiveness of planning. Dijelaskan bahwa asas pemerataan perencanaan pemegang peranan penting, mengingat pemimpin pada tingkat tinggi banyak mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atas berhasilnya rencana itu. Tidak seorang manajer yang tidak mengerjakan perencanaan itu. 5. Principle of planning premise. Dijelaskan bahwa patokan-patokan perencanaan sangat berguna bagi ramalan, sebab premis-premis perencanaan dapat menunjukkan kejadian-kejadian yang akan datang. 6. Principle of policy framework. Dijelaskan bahwa kebijaksanaan ini mewujudkan pola kerja, prosedur kerja, dan program tersusun. 7. Principle of timing, yaitu dijelaskan bahwa perencanaan waktu yang relatif singkat dan tepat.
8. Principle of Planning Communication atau asas tata hubungan perencanaan adalah perencanaan dapat disusun dan dikoordinasi dengan baik jika setiap orang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memperoleh penjelasan yang memadai mengenai bidang yang akan dilaksanakan. 9. Principle of Alternative atau asas alternatif. Alternatif ada pada setiap rangkaian kerja dan perencanaan, meliputi pemilihan rangkaian alternatif-alternatif dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. 10. Principle of Limiting Factor atau asas pembatasan faktor. Dalam pemilihan alternatif-alternatif, pertama-tama harus ditunjukkan pada faktor-faktor yang strategis dan dapat membantu pemecahan masalah. Asas alternatif dan asas pembatasan faktor merupakan syarat mutlak dalam penetapan keputusan. 11. The Commitment Principle atau asas keterikatan. Perencanaan harus memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. 12. The Principle of Flexibility atau asas fleksibilitas. Perencanaan yang efektif memerlukan fleksibilitas, tetapi tidak berarti mengubah tujuan. 13. The Principle of Navigation Change atau asas ketetapan arah. Perencanaan yang efektif memerlukan pengamatan yang terus-menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaannya untuk mempertahankan tujuan. Yang terakhir adalah 14. Principle of Strategic Planning atau asas perencanaan strategis. Dalam kondisi tertentu, manajer harus memilih tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perencanaan agar tujuan tercapai dengan efektif.